Cek cek. Oke, kembali lagi di Sip Tutorial untuk episode ketiga dari Maksuf, yaitu perkenalan tools Maksuf Modeler. Jadi yang pertama, jenis Maksuf yang akan kita bahas adalah jenis Maksuf Modeler, yaitu Maksuf yang paling dasar dari semua jenis Maksuf. Jadi dalam mendesain sebuah kapal, kita sering menggunakan Maksuf Modeler untuk mendesain sebuah lambung kapal serta bangunan atas. Di dasar dari semua perhitungan di Maksuf itu ada di Maksuf Modeler, dan di bawah ini adalah contoh hasil desain dari Maksuf itu. Next. Nah, ini adalah tampilan dari workspace dari Maksuf. Tampilannya hampir sama seperti software-software misalnya 3ds atau Rhino. Kalau yang pernah pakai atau pernah coba, ada tampilan tanpa samping atau profile, ada tanpa atas atau plan, ada tampak samping atau body, tampak depan atau body plan, dan tampak 3D perspektif. Dan di samping ada menu assembly, kemudian properties, dan di bagian atas ada beberapa menu, kemudian ada toolbar. Di sini kan ada tampilan-tampilan dari Maksuf. Nah, ini tampak samping itu menampilkan bentuk dari sirplan. Nah, ini ada potongan-potongan memanjang secara vertikal, dan di bawahnya ini ada tampilan atas, atau di sini terdiri dari beberapa water plane, yaitu potongan memanjang horizontal. Dan di sebelah kanan bagian atas itu ada body plane, yaitu untuk menampilkan potongan dari setiap section, yaitu potongan vertikal secara melintang. Yang bawahnya ini ada tampak 3D perspektif, yaitu menampilkan bentuk 3D dari kapal itu. Jadi dalam sekali desain itu kita bisa melihat tampak dua dimensi dan tampak 3D-nya. Berbeda dengan software misalnya AutoCAD, kita hanya bisa membuat tampak 2D secara manual. Namun kalau ingin membuat tampak 3D-nya, itu harus membuatnya dari awal. Jadi tidak bisa otomatis seperti di Maksuf Modeler ini. Nah, ini ada menu file, kemudian ada menu view. Kita langsung ke prakteknya aja. Nah, ini tadi yang sudah saya bahas, ada tampilan profile, di plan, perspektif, dan plan. Nah, untuk file ini standar seperti software lainnya, ada open design, close design, save, ini untuk menyimpan file, kemudian export. Maksuf ini bisa diekspor ke berbagai tipe seperti MicroStation, IGES, Rhino, dan DXF, dan seterusnya. Kemudian ekspor, Maksuf ini bisa diekspor ke DXF dan IGES, Rhino, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mengimport atau mengekspor file, kita harus bisa memperhatikan tipe-tipenya gitu. Jadi agar bisa dimasukkan ke Maksuf itu harus sesuai dengan tipenya. Nah, di sini ada print, kemudian file properties, dan exit. Kemudian untuk edit ada standar juga, ada seperti ini, bisa dibaca sendiri nanti sama teman-teman. Kemudian ada view, ada zoom, shrink, dan zoom extend, dan
seterusnya. Kemudian ini add marker, kemudian trims, dan kontrol untuk menambahkan kontrol point, kemudian curve untuk menambahkan kurva, untuk membuat kurva, kemudian surface itu untuk menambahkan surface, ada add shape, ini bentuk 3D, ada box, cylinder, sphere, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tampilan surface untuk beberapa contoh, misalnya ada water plane, bottom plane, dan section plane. Section plane ini untuk surface untuk body plane, dan ini ada water plane untuk surface untuk water plane, dan bottom plane untuk surface bottom plane. Nah, untuk saya sendiri biasanya lebih sering pakai ini, bottom plane. Di sini ada naca, nah ini untuk menggambarkan fins atau menggambarkan rudder, bisa pakai naca ini. Kemudian di sini ada data menu. Nah, ini untuk frame. Di sini kan ada frame, deck, stranger, plate. Ini sepertinya untuk materi, structure atau konstruksi. Nanti akan dibahas di masuk structure. Nah, ini ada display. Display ini untuk misalnya menampilkan trim, menampilkan kurva, dan seterusnya. Dan ini half, ini untuk menampilkan setengah lebar kapal. Nah, ini adalah misalnya kalau kita menginput model atau sudah mendesain model, maka hasilnya akan seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, untuk cara membuatnya nanti akan dibahas di video selanjutnya aja. Nah, ini untuk setengah lebar kapal akan tampil setengahnya aja. Kalau kita hilangkan maka akan menampilkan keseluruhan dari seluruh lebar kapal. Di sini ada background untuk menampilkan background dan desain grid dan seterusnya. Kemudian di data, di sini ada unit untuk mengganti satuannya. Kemudian di sini ada desain grid. Desain grid ini untuk mendefinisikan berapa sih jumlah station yang kita perlukan, yang akan kita. Nah, di sini kan stationnya ada station AP sampai AP 1, 2, 3 sampai 9 sampai 10. Jadi ada 11 station. Maka di sini kita bisa masukkan 11 station, kemudian jaraknya kita bisa atur di sini. Kemudian di sini ada bottom plane. Kita ingin bagi bottom plane-nya berapa. Bottom plane-nya saya ini menambahkan 5, kemudian water line. Nah, ini ada tampilan dari water line. Kemudian ada frame of reference. Nah, ini untuk menentukan AP, FP, kemudian midship. Kemudian ini DWL ini adalah syarat. Kemudian baseline adalah garis dasar atau garis yang berpotongan dengan kil. Kemudian sini ada label. Dan di sini juga ada namanya
calculate area digunakan untuk menghitung luasan dari surface itu. Nah, untuk surface bottom luasannya sekian, kemudian titik berat secara memanjang, titik berat secara vertikal, secara horizontal, kemudian ini secara vertikal BC. Kita bisa menghitung luasan dari total dari surface-nya. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung jumlah plat atau jumlah kayu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah model kapal ini. Kemudian ada calculate hydrostatic. Ini digunakan untuk menghitung displacement, volume displacement, kemudian draft awit ini syarat sudah didesain di frame of reference, jadi kita nggak perlu ini. Kemudian WL adalah panjang dari waterline. Nah, ini yang biru-biru ini. Kemudian ada weighted area atau area tercelup. Kemudian masih banyak lagi. Di sini ada CP, yaitu adalah coefficient lambung kapal. Jadi semakin lambung kapalnya semakin tirus, maka CP-nya akan semakin kecil. Di sini ada kaki, BML dan seterusnya. Dan di sini ada densitasnya, kita bisa atur. Kita pengen kapalnya itu berada di air tawar atau air laut. Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, nantinya akan mempengaruhi beratnya juga karena densitas atau massa jenis fluidanya berbeda. Ya, mungkin itu aja. Kemudian ada window ini untuk menampilkan ini workspace-nya ya, seperti ini. Kalau pengen restore bisa klik restore buat layout. Dan sini ada tampilan perspektif plan. Jadi kalau pengen menampilkan bagian yang mana bisa diklik di sini. Nah, kemudian udah. Nah, ini bisa di sini juga ada di sini. Sini kalau pengen menambahkan, ini ada ikon bentuk pensil. Nah, ini digunakan untuk menambahkan control point. Jadi apa itu control point adalah? Jadi control point adalah titik-titik yang membagi stationnya, yang membagi bentuk kapal itu menjadi lebih teratur. Jadi semakin banyak control pointnya, maka bentuk kapalnya akan lebih spesifik. Ini namanya control point, bisa ditambahkan, bisa dihapus. Kalau pengen menghapus bisa pakai ini, ada gambar type map, ada copy, kemudian paste, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di prakteknya. Kemudian di sini ada no surface. Ini untuk menampilkan garis-garisnya, netnya. Kalau kita cek maka tidak kelihatan. Dan di sini ada sand grid untuk
menambahkan keterangan pada sini, pada stationnya. Nah, ini ada untuk menampilkan station water plant dan top plant. Jadi kalau diklik maka dia akan menampilkan sesuai dengan pilihannya. Di sini ada section top plant dan water plant. Oke, mungkin sekian dulu. Tadi kita membahas beberapa tools dan perkenalan dari Maxo Modeler. Untuk video selanjutnya bisa dilakukan praktek untuk episode keempat, dan ditunggu video untuk selanjutnya untuk praktek membuat kapalnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.